Selamat malam pemirsa Nusantara TV. Belum selesai dengan beras oplosan. Sekarang ada lagi gas oplosan. CLBK nih kayaknya pemirsa. Tahu nggak CLBK artinya apa? Cerita lama belum kelar. Karena kasus tentang gas oplosan itu nggak cuma kali ini aja terjadi. Nah, kenapa sih ini bisa marak lagi? Jadi awalnya di Rabu 23 Juli 2025, polisi menggerebek tempat pengoplosan LPG di Desa Daye, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dan sebanyak 506 tabung LPG berukuran 12 kilo disita bersama 72 buah pipa bersih atau alat suntik. Jadi tuh sekarang yang disuntik nggak cuma manusia nih pemirsa, tapi ternyata tabung gas juga disuntik. Menarik banget kan? Iya, ini menarik banget sih segmen yang ini. Oke, kita akan buka data, tapi kita harus baca judulnya dulu nih. Gas oplosan merajalela, rakyat makin menderita. Ini setuju banget sih. Kita next slide. Nah, ini dia. Jadi, Jeng Ayu udah punya data yang dikumpulkan oleh tim Tanya Jeng Ayu khusus untuk pemirsa di rumah malam ini. Supaya makin semangat untuk nonton ini. Oke, kita buka datanya. Yang pertama di Januari 2018. Nah, kasus ini terungkap awal mulanya di tahun 2018. Polisi menggerebek gudang oplosan gas di Cipondoh, Kota Tangerang. Jadi gas dioplos dengan cara disuntikan dari tabung 12 ke dalam tabung 3 kg ataupun sebaliknya. Nah, kasus ini terus berulang setiap tahunnya dan tak tanggung-tanggung. Dari setiap penggerebekan, polisi bisa menyita ratusan hingga ribuan tabung gas dari ukuran 3 kilo, 12 kilo hingga 50 kilogram. Dan yang tergongnya pemirsa adalah pernah banget Polda Jawa Barat di November 2024 bisa meringkus para pelaku dan juga menyita 10.000 tabung gas. Bayangin, satu tabung gas aja udah berat, apalagi 10.000. Nah, kita lihat data sebelah sini. Jadi kasusnya awal mulanya di Januari 2018. Langsung di tahun 2018 juga tidak hanya terjadi di Cipondoh, Kota Tangerang, tetapi ada juga di Kabupaten Tangerang, masih di 2018 tapi di bulan Februari. Dan itu mengulang hingga Januari 2002 di Buleleng, Bali, kemudian Maret 2022 di Blora, Jawa Tengah juga, kemudian ada Jakarta, Bekasi, Bogor di 2022, kemudian ada juga di Medan, April 2023. Ini cukup besar kasusnya dan emang cukup viral juga pemirsa. Dilanjutkan juga di Lombok di Juli 2023. Kemudian ini yang tadi Jeng Ayu katakan, November 2024 di Polda Jawa Barat sebanyak 10.000 gas disita di sini. Ayo. Baru tahun kemarin berarti, ini kan baru 2025. Dan tenang, 2025 juga tetap ada. Nih, terakhir di bulan Juli 2025, tepatnya beberapa hari yang lalu di tanggal 23, penggerebekan dilakukan di Bogor. Sebelumnya terjadi masih di sekitaran Jakarta, Jabodetabek, di Tangerang, dan juga Jakarta Bogor. Terus kalau udah ngeliat kayak gini, gimana sih dari pemerintah? Nah itu, sampai sekarang kita masih menunggu supaya praktik-praktik culas ini segera ditangkap dan tidak terjadi lagi. Karena ini memang bukan kasus yang pertama kali terjadi. Sudah terjadi dari 2018 hingga 2025. Dan kayaknya nggak pada tobat ya, dilihat-lihat. Kenapa alasannya? Ya karena mereka untung banyak nih pemirsa. Jadi oknum-oknum ataupun pelaku, nggak mau, Jeng Ayu nggak mau pakai kata oknum sekarang. Pokoknya para pelaku ini, mereka melakukan praktek culas dengan mengoplos gas LPG supaya mendapatkan keuntungan. Emang berapa sih keuntungannya? Nah, kita akan hitung-hitung di slide berikutnya. Aduh, macet, tolong tim. Oke, ini dia. Nah, jadi pemirsa Nusantara TV pasti udah tahu, gas LPG ukuran 3 kg yang ini. Kemudian ini bisa 12 kilo,
bisa 50 kilo. Sebenarnya untuk warna, ya nggak berpengaruh ya warna. Nah, bentuknya kayak gini, yang dioplos tuh nggak cuman yang ini, tapi semuanya. Cara ngoplosnya kayak gimana? Nah, karena mereka mau mendapatkan keuntungan, ini dia fotonya. Nah, jadi ini adalah, tolong di zoom, kameramen, di zoom dulu. Ini, nih. Ini adalah gas LPG 3 kg yang dioplos dengan cara dimasukkan ke ukuran tabung 12 kg. Kenapa kayak gitu? Karena hitung-hitungannya untuk satu tabung 12 kg ini mereka cukup membutuhkan 4 tabung 3 kg dengan harga ecer, berarti mereka cukup mengeluarkan uang 7 lit. Maaf. Ini kalau matematika Jeng Ayu suka rada-rada muter-muter. Jadi 60 sampai dengan 75.000. Dan dijual dengan harga 135.000. Untung banget. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan untung, mereka dari satu gas yang dijual ini bisa dapat sekitar berapa nih? Hampir setengahnya kan? Berarti hitungannya mereka balik modal nih pemirsa. Nah, yang disebut oplosan yang saat ini sudah didapatkan di Indonesia itu adalah itu. Jadi oplosannya bukan gasnya dicampur bahan kimia lain atau dicampur gas lain, enggak ya. Kayak beras oplosan kemarin, enggak. Tapi disebut oplosan itu adalah gara-gara si gas yang ukuran 12 kilo ini yang harusnya memang isinya gas dengan 12 kilo, tapi diakali dengan gas subsidi yang melon itu yang 3 kg ke dalamnya. Makanya nih pemirsa, kalau misalnya lagi di pasar ataupun di agen-agen mau beli gas LPG ukuran 12 kg atau 50 kg dan ternyata harganya jauh lebih murah sekali, patut untuk curiga, karena itu bisa jadi adalah gas oplosan. Nah, terus gimana sih caranya Jeng Tiwi mereka ngoplosnya? Emang gampang ya masukin gas, nggak takut meledak gitu? Jadi pemirsa, rupanya cara mereka untuk memindahkannya seperti ini. Nanti di bagian sini, bagian atasnya ini yang 12 kg akan ditambahkan es batu. Gunanya supaya dia bagian tabungnya ini dingin. Setelah itu mereka akan menggunakan pipa. Ini adalah pipa ya pemirsa. Nah, pipa ini yang menghubungkan gas subsidi 3 kg dengan tabung gas 12 kg. Kemudian nanti si tabung gas melon ini dituangkan seperti ini. Nah, otomatis isi dari tabung 3 kg akan masuk di 12 kg. Sederhana kelihatannya, tapi nggak sesederhana itu pemirsa. Ada sebutan khusus tahu untuk para pelaku yang bisa mengoplos gas ini. Biasanya mereka akan memanggilnya dokter. Widih, jadi dokternya nggak cuman yang nyuntik-nyuntik kita, tapi yang nyuntik-nyuntik gas juga nih. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Macet mulu nih pemirsa. Oke. Ini yang paling penting dan paling berguna informasi untuk pemirsa Nusantara TV di rumah dan khusus disajikan untuk semua pemirsa yang lagi nonton Tanya Jeng Ayu malam ini. Terus gimana dong Jeng caranya bedain antara gas oplosan sama enggak? Itu kan serem banget, rugi banget nih kita taunya kalau itu 12 kilo ternyata isinya bukan 12 kilo. Gimana caranya? Ada beberapa cara di sini yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah untuk kita gedein dulu nih pemirsa. Nah, cek fisik tabung. Cara ngeceknya kayak gimana? Nih, ini ada gambarnya. Jadi, untuk dia yang beneran isinya baik, itu akan seperti ini. Jadi dia akan, bentuknya itu akan rapi, mulus. Walaupun misalnya ada cacat-cacat ataupun goresan, goresannya tuh nggak akan terlalu signifikan pemirsa. Beda dengan yang oplosan, karena dia udah banting sana, banting sini, lempar sana, lempar sini. Guling-guling sana, guling-guling sini, akhirnya goresannya tuh makin banyak. Selain itu, perhatikan segel. Segel itu yang ada di sini ya pemirsa. Nah, biasanya kalau gas baru itu di sini ada segel warna putih. Nah, segel itu kalau misalnya dia tidak oplosan, segelnya tuh akan benar-benar
erat banget nih pemirsa dan susah untuk dilepaskan. Tetapi kalau yang oplosan biasanya segelnya udah rusak, kemudian lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, periksa karet. Nih pemirsa pasti tahu, jadi karet ini juga ada di dalam gas ini. Di dalam si besi itu ada karet bentuknya kayak gini. Periksa karet itu. Kalau misalnya dia tidak oplosan, karetnya bisa berguna dengan baik. Dan dia keras, dan dia tuh bisa menghubungkan antara regulator pasti tahulah pemirsa yang bulat itu, ataupun kotak yang menghubungkan dari gas, tabung gas maksud saya, tabung gas terus ke kompor. Nah, si regulator itu yang nanti bisa kelihatan, dan biasanya karetnya tuh bisa bisa bikin klik. Nah, itu yang benar. Tapi kalau yang oplosan biasanya karetnya udah rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, pas dipasangin di regulator nanti keluar bunyi. Nah, itu harus hati-hati ya pemirsa. Kemudian yang keempat, perhatikan berat tabung. Nah, kalau ini mungkin akan agak susah ya, karena kan kita nggak bisa nimbang dengan secara biasa aja kayak gini, tetap butuh alat dan nggak semua orang punya alatnya. Tapi yang jelas, untuk berat tabung ini sangat berpengaruh. Jadi kalau pemirsa punya timbangan di rumah, sekali nimbang juga udah langsung kelihatan tanpa harus lihat yang lain juga, wah ini beratnya kurang nih. Nah udah pasti itu oplosan. Untuk selanjutnya, yang kelima, perhatikan pemakaian. Nah lagi-lagi, pemakaian ini harus diperhatikan karena kita tuh harus melihat nih, biasanya kalau gas yang beneran nih, yang tidak dioplos, warnanya itu akan biru. Apinya juga akan stabil, kecuali pemirsa memang pakai kompor yang ngecilin atau besarin. Tapi kalau tidak dengan itu, dia akan stabil. Selain itu, pemirsa juga bisa lihat, diperhatikan dari bau dan suaranya. Nah, kita semua tahu bau gas itu seperti apa. Nah, kalau gas oplosan, baunya akan sedikit berbeda dan dia sangat menyengat. Kemudian untuk suara, nih, karena tadi balik lagi, biasanya yang oplosan itu adalah karet penyangga ini sudah tidak baik, tidak berfungsi dengan optimal. Secara otomatis ketika pemirsa pasang regulator, akhirnya muncullah suara desis dan gasnya juga bocor. Dan itu yang paling sangat-sangat mengkhawatirkan dan itu yang paling sangat harus diwaspadai ya pemirsa. Nah, jika Ayu udah maparin, ada 6 cara supaya pemirsa bisa memilih gas yang baik dan tidak ditipu oleh para penipu, apa ya sebutnya? Kalau mereka kan sebutnya dokter, tapi Jeng Ayu nggak mau manggil mereka dokter, berarti para pengoplos gas ini, itu adalah caranya, ada 6 ini. Dan lagi-lagi, kita mengingatkan untuk seluruh pemirsa Nusantara TV apabila melihat ada keanehan ataupun kecurigaan terkait gas LPG oplosan ini, jangan pernah segan-segan untuk segera melapor. Karena saat ini juga pemerintah dibantu dengan Polri juga sedang terus gencar untuk mengungkap kasus ini supaya nantinya tidak terjadi lagi dan nggak CLBK lagi. Soalnya ini beneran cerita lama belum kelar nih pemirsa, biar benar-benar kelar dan kita bisa move on. Move on-nya bukan ke arah sesuatu oplosan yang baru ya, tapi nggak ada oplosan-oplosan lagi. Dan pemirsa, itulah segmen Tanya Jeng Ayu malam ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di rumah, tetap stay di situ. Karena abis ini NTV Tonight masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.